Salam selamat pagi buat kita semua jemaat dikasih oleh Tuhan. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami yang tidak pernah berhenti. Hari baru Tuhan beri bagi kami, kesempatan baru yang Tuhan beri bagi kami. Dengan penuh harapan kami menyambut hari ini di dalam kuasa, di dalam kasih Tuhan bagi kami. Sejenak Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami, dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di nats kita ini, Nabi Yeremia menyampaikan kontras yang cukup tajam dengan ayat sebelumnya, yang berbicara tentang orang yang mengandalkan manusia. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata mengandalkan menunjukkan pada sikap percaya total, sikap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya pengakuan iman secara verbal, bukan hanya pengakuan iman secara lisan, tetapi sikap hidup yang menjadikan Tuhan sebagai sumber keamanan, sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam konteks pelayanan Nabi Yeremia pada waktu itu, bangsa Yehuda sedang mengalami krisis moral dan krisis politik, dan ayat ini merupakan panggilan bagi bangsa Yehuda dan juga bagi kita pada hari ini, panggilan untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat kepercayaan, bukan sebagai kekuatan politik, aliansi militer atau hikmat manusia sebagai andalan kita, tetapi Tuhan sebagai pusat kepercayaan, bukan kekuatan politik, kuasa dan sebagainya yang bersifat materi dan bersifat semu temporal, tetapi jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat kepercayaan. Jadi nats ini merupakan panggilan bagi setiap kita yang dulu disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Gambaran yang dipakai dalam ayat 8 ini kaya akan bahasa-bahasa simbolik. Orang yang percaya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Metafora ini menunjukkan stabilitas, keberlangsungan hidup dan ketahanan. Pohon yang akarnya menjalar ke sumber air tidak tergantung sepenuhnya kepada cuaca di permukaan. Bahkan ketika datang panas atau musim yang kering sekalipun ataupun musim kemarau, pohon itu tetap hijau dan berbuah. Gambaran ini mengingatkan kita pada konsep hikmat dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, di mana orang benar juga digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan Yeremia menegaskan bahwa kehidupan rohani yang berakar pada Tuhan memberikan ketahanan spiritual yang melampaui situasi luar, melampaui situasi eksternal. Jadi iman kita tidak tergantung dari situasi luar, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber air sejati itu. Dan nats ini mengajarkan bahwa kehidupan yang berpusat pada Tuhan memang tidak berarti bebas dari kesulitan, memang tidak berarti bebas dari pergumulan. Panas dan musim kering tetap akan datang. Simbol dari krisis, simbol dari penderitaan, simbol dari tekanan hidup. Namun perbedaannya terletak pada sumber kehidupan yang tersembunyi di dalam diri kita. Orang yang berharap kepada Tuhan memiliki akar rohani yang terus menerima kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita tidak akan mudah layu oleh keadaan, mudah layu oleh situasi luar. Hidup kita mampu menghasilkan buah, karakter, kesetiaan, dan kepercayaan, pengharapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka di renungan pagi kita ini, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan memiliki kehidupan yang kuat, bertahan dalam kesulitan, dan tetap menghasilkan buah
bukan hanya di musim-musim tertentu saja, tetapi dalam sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat anugerah kebenaran firman yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Betapa seharusnya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk kami tidak mengandalkan diri kami, mengandalkan dunia ini, tetapi menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.